banget loh karena hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu melalui YouTube. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini judulnya adalah pertolongannya ajaib. Nah, adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kita semua dalam kondisi yang sehat semuanya. Dan buat adik-adik atau keluarganya ada yang sakit, kita hari ini akan doakan sama-sama supaya yang sakit untuk segera dipulihkan. Nah, adik-adik, sebentar lagi ibadah kita mau dimulai. Kakak mau ngingatin satu dulu. Ketika kita akan memulai ibadah, jangan lupa Alkitabnya. Alkitabnya disiapkan dulu, kemudian ditaruh di samping kita supaya ketika akan membaca Alkitab gampang dicapainya, terus cepet. Nah, jangan lupa juga, walaupun ini ibadah online, tapi sikap ibadah kita harus seperti ketika kita beribadah di gereja, adik-adik. Tetap sopan, tidak ribut, tidak sambil tidur-tiduran atau tidak sambil makan. Oke? Nah, sekarang ibadah kita mau dimulai. Kakak ajak kita semua menyanyikan satu buah lagu. Tapi sebelumnya kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri supaya kita memulai ibadah kita dengan lebih semangat. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak kita semua untuk berdoa. Kita minta tuntunan Tuhan untuk memimpin ibadah kita pada hari ini. Ayo, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, ibadah kami pada hari ini mau dimulai. Kami serahkan ibadah kami di dalam penyertaan-Mu saja Tuhan, agar kiranya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mau ajak kita semua untuk menyanyikan satu buah lagu lagi yang berjudulnya
Allahku besar, kuat, dan perkasa. Nah adik-adik semuanya nyanyi jangan lupa ya pakai gerakan supaya adik-adik lebih semangat. Oke? Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua untuk bergerak. Namanya senam naman. Senamnya gimana kak? Kita jongkok 7 kali. Habis itu ketika 7 kali kita teriak hore gitu ya. Gini ada di gerakannya. Jongkok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hore! Gimana adik-adik? Sudah pegel? Sedikit kak, sedikit banget. Gak apa-apa, kita bergerak supaya kita nggak ngantuk ya. Nah sekarang kakak mau adik-adik semua ambil Alkitabnya, siapkan di samping kita. Kemudian sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin anak-anak-Mu Bapa untuk mengerti firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan berkatilah juga Kak Sandy yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba untuk memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan berfirmanlah, anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Nah adik-adik, kakak tanya sekali lagi ya, gimana kabarnya semua hari ini? Kakak sih percaya adik-adik semua dalam kondisi yang sehat dan luar biasa. Nah adik-adik, pernah gak sih kalian sakit? Ya pasti pernah lah kak. Kakak juga pernah sakit adik-adik. Nah adik-adik, kalau kita sakit biasanya kita ngapain? Pasti kita minum obat atau kita makan makanan yang sehat. Dan pasti kita berdoa kepada Tuhan supaya minta kesembuhan kan? Iya benar. Nah, cerita Alkitab kita juga pada hari ini akan menceritakan tentang seseorang yang sakit dan mencari pertolongan supaya dia bisa sembuh. Nah, kita buka dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Namun, kita mau membaca dari Alkitab hanya ayat 4 dan ayat 15. Oke, adik-adik. 2 Raja-Raja 5 ayat 14 sampai 15 kita baca. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu.
Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Nah, adik-adik, demikian pembacaan kitab kita pada siang hari ini. Tapi itu belum semuanya. Kakak ingin kalian menyaksikan video berikut ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, "Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu
bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Nah adik-adik gimana? Sudah menyaksikan kan videonya tadi? Itu adalah versi terlengkapnya pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini adik-adik. Nah adik-adik, kalau ada seorang yang menderita penyakit dan penyakitnya itu belum ada obatnya, pasti bikin cemas bagi yang sakit maupun juga orang-orang di sekitarnya adik-adik. Nah coba adik-adik ingat, kalau adik-adik sakit biasanya siapa yang paling cemas? Iya betul, pasti orang tua adik-adik yang paling cemas. Nah adik-adik, di kondisi kita yang sekarang ini, kita disuruh tinggal di rumah karena ada suatu virus yang bikin sakit, namanya COVID-19 adik-adik. Nah penyakit yang satu ini sekarang belum diketahui apa obat yang paling tepat, di mana penanganan yang paling tepat supaya orang yang sakit bisa sembuh adik-adik. Tentu bikin cemas banyak orang ya adik-adik, karena apa? Tidak ada yang mau sakit, dan ketika sakit pun dia harus diisolasi atau dikarantina sendirian adik-adik. Tidak ada yang bisa jenguk, tidak ada yang bisa rawat. Dia biasanya seorang diri, kecuali dirawat di rumah sakit, ada suster dan perawat yang akan jaga adik-adik. Nah kondisi saat ini tentu saja bikin takut banyak orang, sehingga kita semua harus tetap tinggal di dalam rumah. Begitu juga saat itu kondisi yang dialami oleh Bapak Naaman adik-adik. Waktu itu dia menderita sakit yang belum ada obatnya. Adik-adik ingat kan tadi nama penyakitnya apa? Iya betul, namanya penyakit kusta adik-adik. Ingat nggak cerita firman Tuhan kita sebelum-sebelumnya, ketika ada orang yang sakit kusta, itu sakitnya belum ada obatnya. Dan yang kedua, kalau orang menderita sakit itu biasanya dia akan dijauhin oleh orang-orang di sekitarnya. Karena di zaman itu penyakit ini dianggap sakit kutuk adik-adik. Jadi tidak ada orang yang mau dekat-dekat adik-adik. Nah waktu itu Bapak Naaman yang mengalami penyakit yang belum ada obatnya, waktu itu membuat keluarganya cemas adik-adik, gimana caranya dia supaya dia bisa disembuhkan. Nah adik-adik, ketika mendengar ada seorang abdi Allah atau seorang nabi Allah di Israel bisa menyembuhkan, Bapak Naaman pergi ke Israel adik-adik. Nah di sana dia disuruh oleh seorang nabi yang namanya Nabi Elisa untuk mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan adik-adik. Waktu itu masa sih cuman mandi aja bisa sembuh? Dia berpikir itu tidak masuk akal sebenarnya gitu, tapi dia percaya bahwa pasti bisa sembuh. Akhirnya dia melakukan aja apa yang disuruh oleh Nabi Elisa adik-adik. Nah ketika dia mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan, akhirnya dia bisa disembuhkan adik-adik. Hebat kan? Luar biasa banget kan? Tuhan kita itu menyembuhkan dengan cara yang sangat-sangat ajaib. Nah adik-adik, apalagi kita ya yang saat ini sudah percaya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi begitu kita sakit atau keluarga kita ada yang sakit, kita minta pertolongan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan kita atau keluarga kita yang sakit. Nah adik-adik, ada loh di zaman sekarang juga penyakit yang belum ada obatnya. Adik-adik, apakah adik-adik pernah dengar sakit kanker? Saat ini penyakit itu belum ada obatnya. Namun kita dengar kok banyak sekali orang-orang yang disembuhkan dari penyakit itu adik-adik. Nah karena siapa? Itu ya karena Tuhan yang menyembuhkan mereka dengan cara yang ajaib adik-adik. Jadi begitu kita sakit, jangan takut, nggak usah cemas. Kita berdoa, minta penyembuhan dari Tuhan Yesus. Jangan lupa juga, kalau ada obat, diminum obat. Kalau ada vitamin, minum vitamin. Banyak istirahat dan makan makanan yang bergizi adik-adik. Percaya deh, Tuhan pasti sembuhkan kita. Oke? Sedemikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan.
Seperti biasa, kakak ingatkan buat adik-adik, ketika persembahannya sudah diberikan, adik-adik bisa menitipkan ke orang tua kalian untuk dibawa ke gereja atau ditransfer melalui rekening gereja kita, adik-adik. Nah, untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kakak ajak kita menyanyi lagu Terima Kasih 1000. Nah, adik-adik, persembahan kita sudah dimasukin di amplop ya, atau ditaruh di kantong persembahan. Nah, sekarang kita akan aktivitas. Nah, adik-adik, aktivitas kita pada hari ini akan diberitahukan melalui video berikut ini. Pagi adik-adik sekalian, aktivitas kita minggu ini bahan-bahannya adalah kertas HVS 1 lembar, sedotan, gunting, spidol atau alat tulis, dan double tip. Ini aktivitasnya untuk semua kelas ya. Pertama-tama kita ambil kertas HVS, kemudian kertas HVS-nya kita lipat 2 seperti ini. Setelah itu kita lipat 2 lagi seperti ini. Ya, kita mau bikin orang. Adik-adik pasti udah tahu ya kalau bikin orang. Kemudian di lipatan ini kita bikin pola orang seperti ini. Kepala dulu kita buat, kemudian tangan. Setelah tangan, baru kita buat kakinya. Setelah itu kita gunting pola orang tersebut. Terus kita gunting setelah jadi digunting ada 2 ya gambar orangnya seperti ini. Kemudian kita ambil sedotan, kita ambil double tip sedikit aja, kita sobek double tipnya, kita tempelkan di bagian atas dan agak sedikit ke bawah ya, bagian melingkar. Kemudian kita ambil pola orang yang tadi kita gunting, kita bikin seperti ini. Kita agak bikin senyum yang lebar seperti ini. Kemudian kita gambar matanya seperti ini. Terus yang satu lagi gambar orangnya sedang bersedih, mulutnya, terus matanya. Terus kita bikin totol-totol seperti Bapak Naaman ya, yang dia menderita sakit kulit.
Setelah itu kita ambil tadi sedotannya, kita tempelkan ini pola orang tadi di kedua sisi dari sedotan. Akhirnya nanti menjadi seperti ini ya adik-adik ya, menjadi seperti ini. Nah ini jadi sisi yang satunya gambar Pak Naaman yang menderita sakit kulit, tapi sisi sebelahnya gambar Pak Naaman yang sudah sembuh kembali karena dia percaya kepada Tuhan akan menyembuhkannya. Nah adik-adik, cara bermainnya seperti ini ya. Pak Naaman yang menderita sakit kulit, kemudian dia disuruh menyelamkan badannya sama Bapak Elisa supaya sembuh. Dia percaya. Dia menyelam, kemudian dia muncul sudah sehat, bebas dari penyakit kulit. Nah adik-adik, kalau sudah membuat aktivitas bisa difoto dan di-share di grup WA kelas masing-masing ya. Selamat membuat aktivitas. Nah adik-adik, itulah aktivitas kita pada hari ini. Jangan lupa ya, kalau adik-adik sudah selesai melaksanakan aktivitasnya, adik-adik foto dan kirimkan ke grup kelas adik-adik masing-masing. Nah adik-adik, sebelum ibadah kita selesai dan ditutup, kita menyanyi lagi ya satu pujian, judulnya Allahku besar, kuat dan perkasa. Oke, jangan lupa pakai gerakan dong supaya kita tetap semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Nah, adik-adik, lagu ini mengingatkan kita ya bahwa Allah kita itu besar, kuat dan perkasa, dan Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Tiada satupun hal yang mustahil karena semuanya bisa Allah kita lakukan. Oleh sebab itu, ketika pulang kita dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita percaya ya, ketika kita sakit, Tuhan juga pasti akan sembuhkan adik-adik. Nah, sekarang ibadah kita segera selesai. Mari kita tutup dengan doa adik-adik. Jangan lupa ya, setelah doa ditutup oleh lagu Bapa Terima Kasih. Oke, sekarang adik-adik kakak minta untuk semua lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini yang indah. Tuhan Yesus sudah menjaga kami selalu, juga Tuhan menyertai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, bagi adik-adik sekolah minggu atau bagi keluarga mereka yang saat ini sedang sakit, melalui kuat kuasa-Mu, kiranya Engkau pulihkan mereka semua, agar mereka bisa segera sembuh dan menjalani hari mereka dengan lebih baik. Tuhan Yesus, tadi kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami agar berguna untuk pelayanan di seluruh dunia ini. Tuhan, kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai agar boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu.
Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Shalom.